SDN Sekarijati 1 Karanganyar. Nah, SDN Sekarijati 1 ini adalah sudah ya. Jadi laporan penggunaan dana ini kalian harus pastikan ini sudah. Nah, ini teman-teman saya ini belum. Nah, ini nanti kalau enggak segera ditindaklanjuti nanti untuk tahap 3 ini terancam untuk tidak bisa dicairkan ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa untuk syarat penyaluran dana BOS tahap 3 tahun 2020 ini adalah apa? Yaitu tahap 1 dan tahap 2 tahun 2020. Ini adalah setelah meliputi yaitu yang pertama ini harus sudah sinkron dapodik ya. Kemudian yang kedua ini adalah untuk pelaporan dana BOS reguler itu harus sudah dilaporkan gitu ya teman-teman. Kemudian untuk sekolah swasta ini adalah yang ketiga ya. Ini melengkapi izin operasional ya bagi sekolah swasta. Nah, di sini sobat semuanya untuk sinkron dapodik itu tentunya sobat semuanya itu telah melakukannya. Dan ini untuk deadline-nya itu adalah tanggal 31 Agustus ini ya. Berarti tinggal beberapa hari lagi teman-teman. Nah, di sini kita sebagai seorang operator BOS, di sini kita akan membahas yaitu poin yang kedua, yaitu tentang salah satu persyaratan untuk dicairkannya dana BOS tahap ketiga, yaitu pelaporan dana BOS reguler. Nah, ini harus kita laporkan ya teman-teman ya. Untuk pelaporan BOS online ini mulai sekarang itu sudah langsung tersinkron dari Arkas atau aplikasi RKS yang dari Kemdikbud itu kita kerjakan, DKU sudah selesai, laporan penggunaan dana sudah terbaca, nanti langsung otomatis sinkron ke situs BOS Kemdikbud portal BOS. Nah, namun nanti ada beberapa hal yang perlu kita benahi jika kalian menemukan kendala, makanya simak video ini sampai selesai ya. Baiklah sobat-sobat semuanya, nah sekarang kita akan mencocokkan untuk laporan penggunaan yang ada di Arkas, ini nanti ya, kita bisa klik di pentatausahaan, kemudian BKU, nah kemudian di sini kita bisa cetak klik laporan penggunaan dana, ini nanti kita akan cocokkan, ini kita pilih untuk yang tahap 1, periodenya yang tahap 1. Mungkin sobat-sobat semuanya masih bertanya mengapa di sini untuk periode tahap 1 sudah final, kemudian untuk periode tahap 2 itu masih draft. Nah, kenapa? Dikarenakan untuk tahap 1 itulah penggunaannya untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian untuk tahap 2 kenapa draft? Ini karena kita belum menyelesaikan untuk SPC BKU-nya. Nah, karena gini ya, untuk tahap 2 itulah penggunaan untuk yaitu April sampai Agustus. Nah, di sini makanya masih dalam bentuk draft, teman-teman. Nah, di sini untuk nanti bisa selesai final ini adalah harus dilakukan peng-SPC-an sampai akhir Agustus sudah selesai gitu ya. Nanti akan masuk final. Nah, di sini kita sebagai percontohan kita lihat di tahap 1, kemudian kita hilangkan draftnya, kemudian kita cek, kita lihat. Nah, ini adalah teman-teman rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS untuk yang tahap 1 ya. Nah, ini nanti datanya akan kita cocokkan. Nah, berikutnya kita buka di situs BOS. Kita buka browser, kemudian kita ketikkan BOS Kemdikbud. Kemudian kita klik yaitu portal BOS. Kemudian sobat-sobat semuanya setelah kita sudah sampai di portal BOS Welcome, ini berikutnya kita login sebagai login sekolah ya. Oke, setelah itu di sini ada dua metode login, yaitu login SSO Dapodik dan juga login alternatif sekolah. Nah, di sini saya akan masuk melalui login SSO Dapodik. Kemudian setelah itu kita masukkan alamat email kita. Kemudian masukkan passwordnya, berikutnya kita masuk. Kemudian sobat-sobat semuanya setelah kita sudah sampai di sini perlu kita ketahui bersama bahwa untuk yang situs portal BOS online yang baru ini adalah tampilannya sudah beda gini ya, yaitu ada beranda, kemudian daftar rekening, kemudian konfirmasi rekening, kemudian konfirmasi dana BOS, laporan sekolah, laporan pelajaran dan lain sebagainya.
Nah, berikutnya sobat semuanya, ini kalian harus memastikan dulu untuk nanti bisa cair yang tahap berikutnya, tahap 3. Ini adalah kalian pastikan untuk dana BOS kalian ini sudah terkonfirmasi ya. Coba kita klik di sini konfirmasi dana BOS. Nah, di sini sobat semuanya pastikan ini sudah terkonfirmasi. Nah, di sini untuk jenis BOS reguler tahap 1 ini dikonfirmasi. Nah, kita klik konfirmasi ya, ini sudah terkonfirmasi. Kemudian yang tahap 2 ini juga konfirmasi. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita untuk mencocokkan dana BOS kita dengan Arkas. Nah, dengan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS untuk tahap 1, ini adalah kita masuknya di laporan sekolah. Nah, di sini sobat semuanya dapat kita perhatikan bersama bahwa pada saat kita klik laporan penggunaan, ini nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, ini kita cocokkan untuk data ini ya. Data yang diterima ini adalah 17.820. Kemudian kita cocokkan dengan Arkas. Ini juga sudah sama, yaitu total penerimaan dana periode ini 17.820. Kemudian berikutnya kita langsung lihat yang bawah. Nah, di sini untuk total dana yang diterima tadi itu, kemudian total penggunaan dana untuk tahap 1, 15.748.600, kita cocokkan 15.748. Nah, berikutnya sobat semuanya di sini kita bisa lihat untuk dana yang terima adalah ini. Kemudian berikutnya kita scroll ke bawah. Di sini untuk total dana yang terima, kemudian total penggunaan dana ini 15.748.600. Kita cocokkan dengan Arkas. Ini adalah 15.566.000. Nah, berikutnya ini kira-kira sesuai enggak sesuai ya. Nah, ini nanti perlu kita lakukan tindakan ya. 15 ini adalah 15.566. Kemudian di sini 15.748. Nah, ini tidak sesuai. Nah, berikutnya langkah ini nanti untuk menyesuaikannya, ini adalah kita masuk ke Arkas. Ini kita bisa tutup dulu. Kita masuk ke dashboard. Kemudian di sini kita masuk ke menu utama. Berikutnya kita lakukan sinkron. Nah, kita sinkron di sini. Pastikan untuk sinyalnya bagus ya, terhubung dengan server teman-teman. Jadi terkadang di sini itu kita perlu melakukan sinkron lagi karena di sini untuk status laporan bosnya ini, nah ini adalah terkadang sumbernya dari RKAS dan kadang sumbernya dari bos salur ya teman-teman. Supaya di sini memunculkan untuk sumber bos dari RKAS, ini adalah kita lakukan sinkronisasi di menu utama ini ya. Oke, kita tunggu prosesnya. Sedang sinkron referensi kegiatan. Kemudian sinkron kertas kerja, sinkron anggaran. Sedang sinkronisasi kas umum nota ya sobat-sobat semuanya. Ini memerlukan waktu yang agak lama. Jadi kita harus bersabar dan kalau bisa ini jangan ditutup. Mungkin sobat-sobat semuanya itu ingin tahu mengapa di sini untuk dulu ya, ini sudah sumbernya dari Arkas tapi sekarang kok sumber bos salur. Ini karena beberapa hari yang lalu di aplikasi Arkas ini melakukan update lagi ya. Meskipun di sini update-nya itu masih 205, tapi melakukan update lagi. Nah, maka dari itu karena ini sudah melakukan update lagi, di sini kita harus melakukan sinkronisasi lagi ya sobat semuanya. Jadi bagi kalian yang bertanya mengapa dulu itu sumber yang di sini itu sudah sumbernya dari RKS kok malah berubah menjadi sumber bos salur, ini adalah penyebabnya itu. Karena di sini itu kita melakukan update secara otomatis pada saat terkoneksi dengan internet. Nah, update untuk update 205 Arkas 2. Oke, sudah final BKU ya sobat-sobat semuanya. Nah, di sini since data berhasil, pastikan nanti kalian sinkronisasi data sudah berhasil ya teman-teman ya. Jadi nanti insya Allah ini nanti akan sudah berubah lagi
awalnya di sini dari bos salur, nanti menjadi sumbernya di Rkas lagi. Tadi kan kita sudah melakukan sinkronisasi. Berikutnya coba kita reload. Nah, sobat semuanya, meskipun di sini sudah kita lakukan yaitu sinkronisasi, kemudian di sini kita masih bos salur, belum berubah statusnya. Ini jangan khawatir, nanti dalam waktu 1 atau 2 hari nanti insya Allah akan sudah terupdate lagi menjadi sumbernya dari RKS ya. Nah, kemudian di sini termasuk fitur di sini ini ada selisih dengan Arkas, ini adalah dikarenakan hal itu. Nah, jadi sobat semuanya, pastikan laporan penggunaan yang ada di Arkas ini sama dengan nanti yang ada di sini ya, termasuk item-itemnya, item pembeliannya, kemudian tentang sumber bos ini adalah nanti penyebabnya dan caranya adalah seperti itu. Nah, berikutnya sobat semuanya, di sini kita harus sudah lapor ya di sini. Nah, berikutnya kita cek laporan penyaluran rekap. Kemudian setelah itu sampai sini kita pilih provinsi. Nah, di sini Provinsi Jawa Timur, kemudian kita filter kabupaten kita. Kemudian kita filter. Setelah itu kita pilih kecamatan ya. Oke, kecamatan. Nah, berikutnya di sini sobat semuanya SDN Sekarsjati 1 Karanganyar. Nah, SDN Sekarsjati 1 ini adalah sudah ya. Jadi laporan penggunaan dana ini kalian harus pastikan ini sudah. Nah, ini teman-teman saya ini belum. Nah, ini nanti kalau enggak segera ditindaklanjuti nanti untuk tahap 3 ini terancam untuk tidak bisa dicairkan ya. Coba kita scroll lagi yang kedua. SMP 1, SMP 2 sudah. Nah, ini banyak yang belum, yang merah. Banyak kan yang SD belum ya. Ini SD nih Mas Agus, Mas Ibro ini sudah, Karanganyar 3, Karanganyar 2 sudah. SMP, SMK sudah. SMP 4 sudah. Nah, jadi pastikan nanti kalian itu punyanya ini sudah ya. Nah, untuk laporan penggunaan dana ini sudah dilaporkan ya teman-teman ya. Oke, demikianlah sobat semuanya tentang persyaratan untuk pelaporan untuk pencairan dana bos tahap 3. Ini kita harus sudah melakukan laporan penggunaan dana yang bersumber dari Arkas ke situs bos online. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.